Hai sobat luar biasa semuanya, jumpa lagi dengan saya Dr. Veneranda Feni Grisela, ahli pertama dokter dari Puskesmas Ngabang. Pada masa habituasi ini, saya akan melakukan implementasi daripada aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pelayanan Gawat Darurat dengan Sistem Triase di Puskesmas Ngabang. Sistem triase merupakan suatu sistem yang berguna untuk memprioritaskan penanganan kegawat daruratan pasien berdasarkan tingkat keparahan penyakitnya. Jadi, kita menangani pasien bukan berdasarkan urutan kedatangannya. Penerapan dari sistem triase ini disebabkan karena pasien IGD semakin tahun cenderung akan semakin meningkat, sehingga kita memerlukan sistem ini untuk menangani pasien secara optimal sehingga sesuai juga dengan nilai-nilai dasar ASN yaitu Kita masuk pada tahapan kegiatan yang pertama, yaitu persiapan. Kegiatan ini dilakukan penulis pada tanggal 4 Juli 2022, di mana pada persiapan ini dibagi lagi menjadi 4 tahap. Kita dapat lihat pada gambar sebelah kanan, di mana penulis sedang melakukan konsultasi dan juga izin kepada mentor dan juga selaku Kepala Puskesmas Ngabang, yaitu Bapak Albertus Sujatmiko SR Keperawatan. Pada gambar sebelah kiri dapat kita lihat bahwa penulis sedang melakukan diskusi dengan rekan sejawat dokter yaitu Dr. Denny dan juga Kepala IGD dan juga perawat IGD Puskesmas Ngabang yaitu Kak Astuti dan juga Bang Andi. Pada kegiatan persiapan ini dilakukan dengan menerapkan daripada implementasi substansi mata pelatihan berakhlak dan juga selaras dengan visi misi dan juga nilai organisasi Puskesmas Ngabang. Pada tahapan persiapan ini diharapkan terbentuknya adanya jadwal kegiatan. Jadwal kegiatan ini digunakan agar kegiatan implementasi ini dapat berjalan dengan lancar. Pada tahapan selanjutnya adalah pembuatan SOP atau Standar Operasional Prosedur Sistem Triase. SOP merupakan panduan kepada petugas triase agar dapat menjalankan sistem triase dengan optimal. Kegiatan pembuatan SOP diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor dan juga selaku Kepala Puskesmas, mencari referensi tentang sistem triase, kemudian juga berdiskusi dengan rekan sejawat dokter dan juga rekan sejawat perawat di IGD Puskesmas Ngabang. Tahapan kedua yaitu menyiapkan alur triase. Kegiatan ini dilakukan penulis pada tanggal 11-13 Juli 2022. Di mana dibagi lagi menjadi beberapa tahap. Pada tahapan yang pertama yaitu penulis melakukan konsultasi dan izin kepada mentor dan juga selaku Kepala Puskesmas Ngabang yaitu Bapak Albertus Sujatmiko STR Keperawatan terkait desain alur triase. Bapak Albertus Sujatmiko berpesan agar desain yang diberikan itu sederhana namun dapat diterapkan dengan baik di IGD Puskesmas Ngabang, dan apabila pemasangan alur triase sebaiknya berkoordinasi dengan staf lainnya. Pada gambar kedua kita dapat melihat bahwa penulis sedang melakukan konsultasi juga dengan rekan sejawat dokter yaitu Dr. Yofinus Denny. Dr. Yofinus Denny memberikan desain yang terbaik untuk alur triase. Pada gambar ketiga dapat kita lihat bahwa penulis sedang melakukan pemilihan daripada alat dan bahan. Pada gambar yang sebelah kanan, kita lihat bahwa terdapat desain alur triase di IGD Pelayanan Puskesmas Ngabang. Dapat kita lihat bahwa dari pintu masuk, di sini pasien dapat dikategorikan berdasarkan triasenya, apakah merah, kuning, hijau, dan juga hitam. Pada gambar yang sebelah ini dapat kita lihat bahwa penulis sedang melakukan pemasangan alur triase dengan bekerja sama dengan pegawai Puskesmas Ngabang. Pada gambar yang berikutnya, kita lihat bahwa before after daripada IGD Puskesmas Ngabang. Sebelumnya belum ada alur triase dan afternya sudah terdapat alur triase. Seluruh kegiatan 3 menyiapkan alur triase ini juga berkaitan dengan substansi mata pelatihan yaitu berakhlak dan juga selaras dengan visi misi dan juga nilai organisasi Puskesmas Ngabang. Kita masuk pada tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan keempat yaitu menyiapkan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan penulis pada tanggal 13-14 Juli 2022 meliputi 6 kegiatan yaitu melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan referensi, menyiapkan materi tayang, membuat banner, revisi atau modifikasi, dan melaporkan hasil kegiatan.
Pada kegiatan persiapan sosialisasi ini, diharapkan terdapat adanya dokumen materi sosialisasi, meliputi yang pertama kita lihat di atas adalah PowerPoint daripada sosialisasi. Kemudian yang di bawah yaitu adalah banner sosialisasi yang akan ditempel di ruangan IGD Puskesmas Ngabang. Banner ini tujuannya adalah untuk mempermudah daripada petugas triase apabila lupa melakukan daripada triase. Kemudian untuk selanjutnya ada namanya form assessment triase. Form ini adalah bertujuan untuk melakukan koreksi kepada petugas triase. Apakah mereka sudah melakukan triase dengan baik atau tidak. Kemudian ada form pretest dan juga post-test yang dapat diakses di Google Drive, di mana pretest dan post-test ini nanti akan diisi saat sosialisasi untuk melihat daripada sejauh mana daripada kemampuan mereka. Selain dokumen materi sosialisasi yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya, saya juga membuat cuplikan singkat tentang video sosialisasi tentang sistem triase, di mana video ini akan nanti mudah diakses oleh siapa saja dan juga di mana saja, di mana dapat diakses melalui YouTube. Kemudian juga di sini sudah saya konsultasikan dengan pihak Promkes daripada Puskesmas Ngabang agar video sosialisasi ini dapat juga diputar di ruangan tunggu daripada Puskesmas Ngabang. Jadi selain daripada petugas triase yang memahami tentang sistem triase, masyarakat juga diberikan gambaran tentang apa itu sistem triase. Berikut kita saksikan cuplikan videonya. Kita masuk dalam kegiatan yang kelima, yaitu melakukan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan penulis pada tanggal 15 Juli 2022, diawali dengan konsultasi dengan mentor dan juga melakukan pengecekan kesiapan, baik materi, baik peserta, dan juga alat-alat yang akan digunakan dalam sosialisasi nanti. Pada gambar dapat kita lihat bahwa terlaksananya sosialisasi diawali dengan doa pembuka, kemudian menyanyikan lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Setelah itu penulis membuka sosialisasi dengan memberikan materi tentang sistem triase. Kegiatan sosialisasi ini sangat disambut dengan antusias oleh peserta. Pesertanya itu berjumlah 15 peserta, yaitu daripada perawat unit gawat darurat di Puskesmas Ngabang. Setelah memberikan materi, penulis juga melakukan simulasi terkait sistem triase. Kemudian terdapat adanya simulasi atau pelatihan tentang bantuan hidup dasar yang dibantu oleh Dr. Denny, di mana tujuannya ini adalah untuk memberikan suatu review balik tentang bantuan hidup dasar agar para peserta sosialisasi dapat melakukan kegiatan pelayanan gawat darurat dengan optimal dan bisa meningkatkan life saving daripada pasien. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan keadaan sekitar aman. Berikut dokumen laporan sosialisasi yang saya kemas dalam notulen dan juga daftar hadir. Pada kegiatan ini juga telah didapatkan hasil daripada nilai pretest dan juga post-test daripada peserta sosialisasi, di mana di sini ada tujuannya untuk mengetahui daripada kemampuan daripada peserta apakah sudah paham tentang apa itu sistem triase. Ketika dilakukannya pretest, maka di sini didapatkan rata-rata dari 15 peserta yaitu 5,4, sedangkan untuk post-testnya adalah 7,8. Artinya adalah adanya peningkatan pengetahuan terhadap peserta sosialisasi. Tahapan implementasi sistem triase dimulai dari penerimaan pasien baru.
petugas triase wajib standby di depan pintu IGD. Dan ketika ada pasien baru, petugas triase langsung melakukan anamnesis dan juga pemeriksaan fisik singkat. Setelah itu, petugas triase wajib mengkategorikan pasien. Apakah pasien ini termasuk kategori triase merah, triase kuning, triase hijau, ataupun triase hitam. Dan langsung memanggil dokter untuk melakukan penanganan kegawat darurat selanjutnya. Setelah petugas mengkategorikan pasien, maka petugas wajib melakukan pengisian daripada asesmen triase untuk mengetahui apakah petugas triase dapat menjalankan sistem triase dengan baik, apakah sudah benar atau belum. Setelah pengisian triase didampingi oleh dokter dan dinyatakan benar, maka untuk pengisian asesmen triase itu akan diinput ke dalam e-puskesmas, merupakan aplikasi online untuk penyimpanan rekam medis, sehingga rekam medis pasien dapat tersimpan dengan baik. Pada data selanjutnya, akan saya tampilkan terkait dengan data pasien di unit gawat darurat Puskesmas Ngabang pada tanggal implementasi yaitu 18 Juli 2022 sampai 1 Agustus 2022, yaitu berjumlah 23 orang. Pada tabel ini akan saya gambarkan tentang nama pasien, umur, dan juga diagnosa penyakit, kategori triase, ketepatan petugas melakukan triase, emergency response time, dan juga kemampuan life saving, dan juga yang terakhir yaitu kepuasan pasien, di mana kesemua indikator ini nanti akan kita gunakan ke dalam kesimpulan. Nah, pada tahapan yang terakhir, yaitu kita melakukan monitoring dan juga evaluasi daripada pelaporan, di mana hasilnya adalah laporan aktualisasi. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.